no keys. Push the start. Yeah. You know what it is. Everything I do it big. Yeah. Screaming that's not. When I moved on the line, that's not. I feel the town when you see me yellow everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I burn it down from the whip to my diamonds are black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah. You know what it is. Everything I do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Masa Depan Anak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Modista Eka Cahyanisi yang akan menjadi host pada hari ini. Pada kali ini kita akan membahas mengenai permasalahan-permasalahan apa saja yang dihadapi oleh anak-anak di sekolah dasar. Pada kali ini juga terdapat 4 narasumber, bisa diperkenalkan satu persatu. Saya Nanda Luciani. Saya Damelia Sipenanti. Saya Putri Wijayanti. Saya Wanda Anggraini. Baik, selamat datang semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung dengan kami. Iya, Baik. Baik, saya mulai untuk pertanyaan yang pertama ke Kak Ananda. Apa saja permasalahan umum yang sering dihadapi anak di sekolah dasar? Oke, terima kasih Mbak Modista. Permasalahan yang sering muncul di kalangan anak-anak SD bisa sangat beragam. Dan mulai dari masalah adaptasi sosial hingga masalah emosional seperti kecemasan dan rasa takut akan kegagalan. Anak-anak pada usia ini juga sering mengalami stres karena tekanan akademis atau harapan orang tua yang tinggi. Perkembangan sosial dan emosional mereka sedang di dalam fase kritis. Jadi setiap perubahan kecil dalam lingkungan mereka bisa mempengaruhi kesejahteraan mereka secara signifikan. Oh, baik, begitu. Selanjutnya dari Kak Damelia, apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh anak-anak? Saya sering melihat peserta didik di SD kesulitan dalam konsentrasi belajar karena teralihkan oleh HP atau tablet. Selain itu, perbedaan kemampuan belajar di antara siswa juga menimbulkan tantangan. Seperti itu, selanjutnya ke Kak Putri. Apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh anak-anak di sekolah dasar? Menurut saya itu kan sekarang yaitu ada tekanan ujian. Nah, biasanya itu orang tua merasa khawatir kalau anaknya itu bisa, yaitu tadi seperti ini yang dikatakan Mbak Nanda, menjadi stres, cemas karena anak bisa takut, bisa enggak ya, kok ini sulit banget, kok aku harus gini gitu. Intinya itu adanya tekanan ujian. Baik, selanjutnya ke Kak Wanda. Menurut Anda, apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh anak-anak di sekolah dasar? Baik, terima kasih Mbak Modista. Mungkin untuk anak-anak SD sering menghadapi berbagai masalah kesehatan seperti kurangnya gizi, kemudian kurangnya aktivitas fisik, dan masalah penglihatan karena terlalu sering atau terlalu lama melihat HP. Lalu kemudian masalah tidur yang cukup umum. Banyak anak yang tidak mendapatkan tidur yang cukup dan berkualitas.
itu bisa mengakibatkan kurangnya konsentrasi dan performa mereka di sekolah. Luar biasa, banyak sekali insight yang sangat berharga. Mari kita kali ini selanjutnya ke Kak Ananda. Anda tadi menyebutkan kecemasan dan rasa takut pada anak-anak. Dari Anda sendiri, bagaimana cara untuk membantu anak-anak mengatasi rasa kecemasan dan Salah satu cara yang efektif adalah dengan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Orang tua dan guru bisa membantu dengan mendengarkan tanpa menghakimi dan mengajarkan teknik relaksasi. Dan pengolahan stres juga bisa sangat membantu. Penting juga memberikan tujuan atau pujian juga untuk memberikan penghargaan untuk usaha mereka, bukan hanya sekedar hasilnya. Baik, selanjutnya ke Kak Dimulia. Anda tadi menyebutkan tentang masalah konsentrasi dan motivasi belajar. Jadi Mbak Dimulia sendiri, apa strategi yang bisa digunakan di kelas untuk mengatasi masalah tersebut? Menurut saya, menggunakan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan. Misalnya dengan mengintegrasikan permainan edukasi dapat membuat mereka lebih tertarik dan memberikan perhatian individu kepada setiap siswa. Terima kasih. Selanjutnya ke Mbak Putri. Ini sebagai pandangan dari orang tua atau dari kakak ke adik begitu. Bagaimana Anda mengatasi tekanan dan stres yang mungkin dirasakan anak-anak terkait tugas sekolah dan ujian? Demi tugas sekolah dan ujian dan terlalu padat, seharusnya itu dari seorang guru jangan memberi tugas yang berlebihan. Tugas itu sewajarnya saja, dan kalau bisa itu harus ada penjelasannya terlebih dahulu baru dikasih tugas. Kan kebanyakan sekarang itu penjelasannya kurang jelas tapi udah dikasih tugas ini, jadi kan siswa bingung, oh jadi tertekan, ini gimana, kan nggak tahu. Kan belum tentu juga orang tua bisa tahu, kakak juga bisa tahu, kan belum tentu itu. Ya begitu. Selanjutnya ke Kak Banda. Apa saja tips yang bisa Mbak Banda berikan kepada orang tua atau bisa memastikan anak-anak mereka itu mendapatkan tidur yang cukup dan sehat? Baik, mungkin tips yang bisa diberikan oleh orang tua untuk anaknya dengan cara menetapkan rutinitas tidur yang konsisten adalah kuncinya. Pastikan anak-anak tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari, bahkan di akhir pekan. Batasi penggunaan perangkat elektronik setidaknya 1 jam sebelum tidur dan ciptakan lingkungan tidur yang nyaman. Aktivitas fisik yang cukup di siang hari juga bisa membantu anak-anak tidur lebih nyenyak di malam hari. Begitu Mbak Mista. Baik, selanjutnya dari kami ada 10 pertanyaan yang akan saya tanyakan ke narasumber kita pada hari ini. Baik, untuk pertanyaan yang pertama yaitu mengenai masalah kesulitan membaca. Pertanyaan kali ini akan saya berikan ke Mbak Naya. Silahkan Mbak untuk bisa bicara. Oke. Beberapa siswa SD mungkin mengalami kesulitan membaca karena faktor seperti disleksi, kurangnya paparan
literasi di rumah atau metode pengajaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, yaitu masalah mengenai kurangnya motivasi belajar. Pertanyaan kali ini akan saya tujukan kepada Emilia. Apa yang menyebabkan siswa SD kehilangan motivasi untuk belajar? Menurut saya, siswa SD yang kekurangan dalam motivasi belajar karena kurangnya minat dalam pembelajaran tersebut. Selain itu, kurang dorongan dari guru atau orang tua dalam belajar. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga mengenai masalah gangguan konsentrasi. Nah, ini pertanyaannya akan saya tujukan ke Mbak Putri. Pertanyaannya yaitu, bagaimana cara mengatasi masalah gangguan konsentrasi pada siswa sekolah dasar? Menurut saya, cara mengatasi gangguan konsentrasi kepada siswa sekolah dasar yaitu untuk guru dapat menciptakan ruang kelas yang nyaman dan tenang. Terus kemudian guru bisa dapat memberikan tugas dalam segmen yang kecil. Nah, bagi orang tua bisa memberi nutrisi yang baik kepada anak. Nah, kepada anaknya itu sendiri, dia bisa mengontrol jam tidurnya sehingga bisa lebih berkonsentrasi dalam belajar. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat tentang masalah perilaku agresif atau mengganggu. Pertanyaan kali ini saya tujukan ke Mbak Wanda. Apa yang bisa menyebabkan perilaku agresif atau mengganggu pada siswa sekolah dasar? Baik, perilaku agresif atau mengganggu bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor frustasi akademik, masalah emosional atau keluarga, ataupun kurangnya pemahaman tentang perilaku yang tepat di kelas. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang kelima tentang masalah keterlambatan dalam pengembangan sosial. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan yang kelima, saya tujukan ke Mbak Ananda mengenai masalah keterlambatan dalam pengembangan sosial. Mengapa beberapa siswa SD mengalami kesulitan dalam bersosialisasi dengan teman sebaya? Oke, menurut saya kesulitan dalam bersosialisasi bisa disebabkan oleh faktor seperti kurangnya keterampilan sosial, rasa malu atau cemas, atau masalah dalam keluarga yang mempengaruhi interaksi mereka dengan teman sebaya. Selanjutnya lanjut ke pertanyaan yang keenam mengenai masalah sulit mengikuti instruksi. Pertanyaan ini ditujukan ke Mbak Emilia. Bagaimana cara membantu siswa yang sulit mengikuti instruksi di dalam kelas? Menurut saya, dengan menjelaskan terlebih dahulu agar siswa lebih mengetahui instruksi tersebut. Baik, selanjutnya pertanyaan yang ketujuh ditujukan ke Kak Putri mengenai masalah kecemasan ujian. Pertanyaannya, apa yang dapat dilakukan untuk membantu siswa sekolah dasar yang merasa cemas saat ujian? Menurut saya yang bisa membantu yaitu untuk guru memberikan soal latihan ujian dan memberikan relaksasi kepada siswa, kemudian memberikan pengertian bahwa
ujian bukan satu-satunya penentu nilai akhir. Selanjutnya untuk pertanyaan ke-8 tentang masalah bullying. Pertanyaan ini ditujukan ke Mbak Wanda. Bagaimana cara mengidentifikasi dan menangani bullying di sekolah dasar? Baik, bullying dapat diidentifikasi melalui perubahan perilaku siswa seperti ketakutan pergi ke sekolah atau penurunan prestasi akademik. Penanganannya melibatkan pendekatan langsung kepada korban ataupun pelaku, serta melibatkan orang tua dan staf sekolah untuk menciptakan lingkungan yang aman. Seperti itu. Selanjutnya pertanyaan yang ke-9 kembali ke Mbak Ananda mengenai masalah kurangnya dukungan orang tua. Bagaimana dampak kurangnya dukungan orang tua terhadap prestasi anak di sekolah dasar? Kurangnya dukungan orang tua dapat berdampak negatif pada prestasi akademik siswa karena siswa mungkin tidak bisa mendapat dukungan moral atau bantuan dan menyelesaikan tugas sekolah di rumah. Untuk selanjutnya, pertanyaan yang ke-10 dan yang terakhir ditujukan ke Mbak Wanda, yaitu mengenai masalah perbedaan gaya belajar. Mengapa penting untuk mengenali perbedaan gaya belajar di siswa sekolah dasar? Baik, mengenali perbedaan gaya belajar penting agar guru dapat menyelesaikan metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa, sehingga meningkatkan efektivitas pembelajaran dan membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Terima kasih kepada semua narasumber yang sudah memberikan jawabannya pada kali ini. Selanjutnya, untuk teman-teman kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kita bahas dan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa dilakukan di kehidupan sehari-hari. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.